Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in as-sholihin wa ulama'i wa waliyallahi khusus syahatul qadir jailan wa ila ruhiyal mahum bagi haji kandung dan mengasuhi sastra kaum wa ila ruhiyal mahum Bapak Ustaz Dirogati Sultan Muqin Tanah Karya wa ila arwahi jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan di Korea Desa Benar Dusun Simbal Jaya Alhamdulillah warhamhum wa'afihi wa fadhum al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore, alhamdulillah dina kesempatan sore ieu urang sadayana tiasa dikumpulkeun deui ku Allah dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka untuk menimba ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa berkah orang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarga, para sahabat, para tabi'in sholihin, lumayan ke orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tina kesempatan sore ieu urang sadayana masuk ke dalam pasal yang ke-62 yang berjudul faedah yang terkandung dalam sholat. Faedah yang terkandung dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu tuhratul lil qulub min adnasid dunubi wastiftahun li babil ghuyub. As-sholatu yaitu sholat tuhratul lil qulub sebagai penyucian hati, min adnasid dzunubi dari kotoran-kotoran dosa, wastiftahun dan sebagai pembuka libabil ghuyub pintu ghaib. Sholat eta sebagai penyuci hati dari kotoran-kotoran dosa dan sebagai pembuka pintu ghaib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam sangatlah penting untuk diri kita mendirikan sholat.
Al-Quran tidak pernah memerintahkan melaksanakan sholat, tetapi perintahnya adalah mendirikan sholat. Apa beda melaksanakan sholat dengan mendirikan sholat? Jika melaksanakan sholat, maka itu hanya terbatas pada gerakan jasmaniah saja. Tetapi jika mendirikan sholat, maka lengkap antara jasmaniah dan rohaniyah, juga dalam hakikatnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belum tentu orang yang melaksanakan sholat itu dia mendirikan sholat, belum tentu. Karena untuk mendirikan sholat ini butuh yang namanya al-ilmu, cahaya ilmu yang membukakan pintu hati kita untuk sadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat itu harus diilmoni, tidak cuman asal rubuh gedan. Dari kecil kita sudah diajarkan oleh para alim ulama bagaimana gerakan sholat secara syariat. Ya gitu-gitu. Mau diajari dari zaman TK sampai ayeuna geus kolot mungkling. Kolot mungkling teh geus kolot nate kolot yang kolot kacida. Yang namanya gerakan sholat ya gitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Mau dipelajari tiap hari caranya sholat ya seperti itu. Tapi dulurku, ingat, perintah Allah bukan melaksanakan sholat, tetapi mendirikan sholat. Apa hakikat mendirikan sholat? Yaitu secara zahir kita melaksanakan 5 waktu wajib, tetapi yang jangan pernah dilupakan, jangan pernah ditinggalkan adalah sholatnya hati untuk selalu sadar Gusti Allah. Ini juga butuh ilmu, bos. Nggak bisa sembarangan. Maka pentinglah ilmu hakikat ma'rifat untuk mengajarkan babakan as-sholatud do'imun, yaitu sholat do'im, sholat yang kekal, sholat yang terus menerus, sholat yang setiap keluar masuknya nafas, di situ hati kita senantiasa menghadap hidup, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda hasilnya. Mau sampai kapan sih dulurku panjenengan terus-terusan bertahan hanya gocekan ilmu syariat saja, tidak mau hati untuk membuka rahasianya hati, tidak mau berusaha menggali apa sih hakikat sholat, maka tidak heran
Meskipun rajin sholat, tetapi apa Bu? Coba dengarkan. Seharusnya sholat itu mampu menjadi penyuci hati dari kotoran-kotoran selain Allah. Sholat sebagai alat untuk membersihkan hati dari semua iman, dari semua gambar-gambar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah, kalau orang itu isinya dunia, maka yang dibicarakan pasti senangnya urusan dunia. Pokoknya kalau sudah ngumpul, sing dibicarakan itu tentang dunia terus. Dan itu berulang sampai bosan dengerinnya. Mengapa sih tidak dimanfaatkan untuk mewadar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau di dalam hatinya isinya cinta dunia, pasti yang akan muncul dari mulutnya adalah urusan dunia. Enggak heran. Maka ada istilah, diam itu emas. Maka ada istilah, mulutmu harimau. Maka ada istilah, lidah kita lebih tajam dari pedang. Dulur, jadikan sholat itu sebagai cara untuk menyucikan hati kita dari dosa, dari iman selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah ini, kalau sudah bagaimana cara agar sholat itu menjadi penyuci hati dari iman terhadap selain Allah? Jawabannya, engkau harus melaksanakan, tidak hanya melaksanakan sholat ibadatul jawareh, sholat yang 5 waktu yang secara jasmaniyah, tetapi engkau juga wajib hukumnya melaksanakan as-sholatut dha'imun. Mana dalilnya? Di dalam Al-Baqarah, buka, hafidhu ala sholawah wassolatil wusta. Hafidhu, dirikanlah, sholawah, sholat, wassolatil wusta, dan sholat di tengah-tengah. Harus ada 2 sholat yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin. Apa itu? Yang pertama, wassolah, yaitu sholat secara ibadah jawareh, yaitu sholat 5 waktu, 17 rakaat. Syukur ditambahi sunnah. Tetapi juga di situ diperintahkan wassolatil wusta, yaitu sholat di tengah-tengah. Apa sih di tengah-tengah? Yaitu di tengah-tengah waktu sholat satu dengan sholat yang lain
hatimu juga kudu tetap sholat. Kalau kita, jika jenengan hanya gocean sholat di 5 waktu saja, berarti ingat Allahnya cuman pada saat 5 waktu saja. Habis itu kembali ke surupan. Paham ya? Kalau sekarang sholat asar, pulang keluar dari masjid, hatinya kembali kesurupan, tidak melaksanakan sholat, alias hatinya lalai terhadap Gusti. Nah, inilah sholat tengah-tengah itu, yaitu di antara waktu asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya sampai subuh, subuh sampai zuhur, hatimu wajib melaksanakan sholat secara batin, yaitu ruhaniyah, selalu menggelorakan zikir sirul asrar, zikir sadar dan menyadari semua ini adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bah sambil ngoret niku, rasakan di situ ada kuasane Gusti Allah. Bah sambil masak, rasakan dengan iman di situ ada kekuasaan Gusti Allah. Mas, jangankan sholat tengah-tengah, pas sholat 5 waktu aja kita tidak sadar Gusti Allah. Buktinya apa? Pada saat sholat kita masih merasa diri kita yang bisa sholat. Ciri dirinya yang bisa merasa sholat pasti ngaku. Kalau sudah ngaku-ngaku pasti diceritakan. Ketika melihat orang lain yang belum bisa sholat, hatinya merasa lebih mulia, lebih baik, padahal di situ ada jebakannya hawa nafsu. Ada juga yang sukanya itu menceritakan ya. Pokoknya kalau saya, kalau sudah bahasa pokoknya itu sudah tebal buta mata hatinya terhadap Gusti Allah. Innama masalus sholati kamasali nahrin azbin yamurru bibabin ahadikum yahtahimu fihi kulla yawmin hamsa marratin fama tarawna dzalika aibqa min daranihi syai'an. Sesungguhnya perumpamaan sholat itu seperti perumpamaan sungai tawar yang mengalir di muka pintu salah satu dari kalian. Dia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Maka apa yang kalian lihat setelah itu, adakah masih tinggal sesuatu dari kotorannya? Maka Rasulullah itu mengumpamakan orang yang sholat. Ingat, ketika saya bicara sholat, artinya sholat yang jawareh dan sholat doim, sholat yang dohir dan sholat yang batin. Rasulullah mengibaratkan ibarat di depan pantok
eta aya sungai yang bersih, yang jernih, yang tiap waktu kita mandi di situ sehari 5 kali. Pasti badan kita akan bersih. Tapi dilihat dulu apa sih maknanya, apa hakikatnya. Apa hakikatnya kok di depan pintu ada air sungai yang mengalir, yang kita setiap 5 waktu mandi di situ dan badan kita bersih. Bu, kalau air itu hakikatnya adalah al-ilmu. Ya. Dengan ilmulah maka mandi atau sholat kita akan menjadi pembersih untuk hati kita. Maka tadi di awal saya katakan pentingnya ruhaniyah untuk mencari air sungai yang bersih. Artinya menimba ilmu, yaitu ad-dinut tauhid. Pertanyaannya, kalau sungai itu air selokan, air got, dipakai mandi meskipun lebih dari 5 kali, 17 kurang cukup, tambah sunatnya, ditambah tahajudnya, ditambah sholat fajarnya, ditambah sholat taubatnya, ditambah sholat duhanya, ditambah sholat qoblah badiyahnya, meskipun 50 rakaat sekalipun, jika airnya air selokan, Bu, apakah bisa membersihkan? Tidak, justru akan semakin kotor. Artinya apa? Jika di dalam hatimu masih mengalir kekotorannya hawa nafsu, maka itu tidak akan bisa membersihkan diri kita dari selain Allah, justru akan malah menambah semakin kotor. Maksudnya gimana sih, Mas? Jika sholat itu masih engkau barengi dengan hawa nafsu, merasa ingin dipuja-puji, merasa ingin diwahkan, merasa ingin biar mendapatkan penilaian menjadi orang yang soleh, biar mendapatkan pahala dan surga, karena takut dengan omongan orang, karena takut dengan cacian dan penilaian orang, dan masih merasa aku yang mampu melaksanakan sholat, itulah sholat yang masih berbalut hawa nafsu. Intinya aku pengen menunjukkan ke orang, aku menjadi orang yang soleh. Bukan berarti kita harus ngumpet-ngumpet ke masjidnya, enggak. Ya ke masjid aja. Pakai kopiah ya pakai kopiah aja, pakai sarung ya pakai sarung aja. Cuman hatimu jangan sampai
kemasukan hawa nafsu yang wujudnya ingin dipuja-puji makhluk. Maka lepasan semua itu dulur. Lepas kepentingan-kepentingan selain Allah, lepaskanlah dari dalam niat, dalam hati. Ojo di aku salat itu yo iku salatku. As-salatu mahallul munajati wal maqdanul musyafati atta qasiru fiha mayadinul asrar wa tasruku fiha sawarikul anwar. Salat itu tempat bermunajat, menyampaikan hajat di hadapan Allah, dan tempat mencurahkan kasih seorang hamba kepada Allah serta kasih Allah kepada hambanya, yang dapat menampung segala rahasianya di dalam sholat itu dan menjadi terbit pula cahaya yang terang. Jadi sholat itu jadikan komunikasi kita dengan Allah. Jadikan komunikasi kita dengan Allah. Agar apa? Agar kita terus nyambung rasa, nyambung kasih sayang, nyambung ilmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Tak ulangi. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah ya, bukan sholat, melaksanakan untuk mengingat aku. Artinya apa, Bu? Jadikan sholat itu, yang wujudnya sholat doim itu adalah zikir sirul asar. Kalau sholat dohir, wujudnya adalah dengklak-dengklue jasmaniyah bi awal takbir wa akhiru bis salam. Itulah sholat secara syariat. Tetapi sholat secara hakikat yaitu az-zikru bisyiril asrar, zikir rahasia di dalam rahasia, zikir sadar yang selalu menghadap Allah. Maka sholat secara hakikat tadi, dengan engkau mengaktifkan zikir sadar, maka di situ engkau akan menyadari aku. Aku yang mana? Aku yang mana? Aku yang hidup. Bukan aku fikih, bukan aku makhluk, tetapi engkau sudah duduk tajalli di dalam ana, akunya Gusti Allah. Maksudnya gini, jika engkau terus-terusan mensolatkan hatimu, maka kekotoran hati yang wujudnya satu, gambar-gambar duniawi, cinta harta, cinta anak, suami, jabatan, tahta, puja-pujine makhluk, pengen surga, pahala, itu semua kan makhluk toh, Bu. Hakikatnya makhluk itu Adam alias tidak ada. Sehingga hatimu semakin sadar
yang ada hanya Gusti Allah sang wajib wujud, sang wajib ada. Kalau kita sudah sadar tidak ada, yang ada hanyalah akunya Gusti Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ben sadar hidup. Bukan cuman sadarnya itu rezeki wae, donya wae, pakaian terus, jabatan terus. Secara jasmaniah wajib kita mengejar itu, tetapi secara rohaniah tolong bersihkanlah dari diri kita. Maka membahas babakan sholat ini tidak cukup waktu yang singkat. Butuh waktu yang bahkan tidak habis-habis. Karena apa? Kunci umat Islam itu yang pertama ditanya oleh Allah yaitu sholatnya. Hei dulurku yang belum sholat, lekas-lekaslah sadar. Yang belum sholat 5 waktu, lekas-lekaslah sadar. Dirikanlah sholat. Mau di rumah, alhamdulillah. Bisa ke masjid, alhamdulillah. Dulurku yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, dirikanlah sholat doim, as-sholatil wusta, sholat yang terus menerus, yaitu sholatnya hati yang wujudnya zikir sadar, selalu melihat kekuasaan Gusti Allah. Hei dulurku yang sudah melaksanakan sholat doim dan sholat 5 waktu secara syariat, tolong tinggalkan semua itu. Artinya apa? Tinggalkan keakuan dalam diri kita yang melaksanakan sholat. Paham? Mau betul maksud saya, Bu? Sholat itu hukumnya wajib. Setuju nggih? Tetapi lebih wajib lagi sholat itu ditinggalkan dalam hati yang wujudnya pengakuan. Bukan berarti gak mengerjakan sholat, tetapi tinggalkanlah pengakuanmu diri kita yang bisa sholat. Selama engkau masih gondeli pengakuan dirimu yang bisa sholat, sampai kapanpun sholatmu tidak akan merubah akhlak. Betul ini. Jika hatimu tidak melepas keakuan dan menyatakan kekuasaannya Allah, sholatmu tidak akan menjadikan dirimu menghadap Gusti Allah. Pun gak ada waktu lagi. Usia sudah semakin tua,
Sudah bukan saatnya untuk saling ego. Ayo dulur, tak ulangi sekali lagi. Dulurku kabeh yang belum melaksanakan sholat 5 waktu, lekas-lekaslah melaksanakan sholat 5 waktu. Terserah mau di rumah maupun di masjid, alhamdulillah. Lebih utamanya di masjid. Dulurku yang sudah istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, dirikanlah sholat doim, sholatnya hati untuk terus menghadap Gusti Allah. Buanglah iman-iman selain Allah, buang, tinggalkan semua itu, sehingga jasmaniyahmu dan rohaniyahmu hanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya sholat yaitu menghadap. Dulurku yang sudah melaksanakan sholat doim, tulung tinggal no kabeh. Artinya puncak tertinggi itu melepas keakuan akunya yang sholat. Meskipun jasmaniah digerakkan ke masjid, meskipun jasmaniah digerakkan sholat berjamaah di rumah, meskipun digerakkan sholat Jum'ah, sudah tidak ada pengakuan aku yang sholat. Sehingga apa, Bu? Orang yang sudah duduk di sini pasti akhlaknya akhlakul karimah. Nggak mungkin orang yang sholat hatinya mencaci maki saudaranya, memfitnah saudaranya, menjelekkan saudaranya, merasa lebih baik dari saudaranya dengan istrinya, anaknya. Tidak mungkin orang yang sholat hatinya merasa lebih baik dari orang lain. Di situ, Bu, maka tolong bersihkanlah semua kepentingan-kepentingan selain Allah. Kembalilah ke jalan Allah yang lurus. Buangkanlah semua kemusyrikan-kemusyrikan di dalam hati, semua kesyirikan-kesyirikan di dalam hati, semua sekutu-sekutu di dalam hati. Lenyapkan. Keluarlah dari alam yang gelap gulita. Bangkitlah dari alam kuburmu, wahai saudaraku, menuju alam akhirat yang penuh dengan nikmat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkitlah saudaraku. Bangkitlah untuk mensucikan jiwamu. Karena tidak ada lagi waktu yang panjang untuk kita bersantai-santai. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin 1 detik ke depan, 1 menit ke depan, 1 jam, 1 minggu. Tidak ada yang bisa menjamin. Maka solusinya hanyalah segera kembali
kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.